Buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjut pada episode 17. Tameng transparan. Tas berseru nyaring. Mata mengangguk segera membuat tameng yang kokoh. Splas. Boom. Pukulan R001 menghantam tameng mata. Sahabatku itu terbanting mundur setengah langkah, tapi tamengnya tidak pecah. Selena, giliranmu, pukulan berdentum. Tas sekali lagi berteriak. Aku mengangguk. Splas, aku keluar dari belakang mata yang masih dalam posisi membuat tameng. Dan splas, aku muncul di depan R001. Lantas mengangkat tangan. Aku berteriak mengirim pukulan sekuat tenaga. Boom, pukulanku telak menghantam dada R001 yang terbuat dari baja kokoh. Robot itu terbanting satu langkah. Drap, gerakannya tertahan. Drap, kakinya sedikit bergetar. Splas, tas menghilang dari posisinya yang juga berlindung di balik tameng mata. Kini gilirannya menyerang. Splas, dia mulai di atas robot, mengambang. Dua tangannya teracung. Boom, boom. Itu pukulan kombinasi yang kuat sekali, dilepas dengan dua tangan sekaligus. Butiran salju berguguran di sekitar kami, telak menghantam bahu robot. Drop, drop, R001 terbanting dua langkah ke belakang. Dan bruk, robot besar itu terjatuh. Yes. Habis si Selena, tas berseru. Aku mengangguk. Splas, splas, aku muncul di depan robot itu. Boom, boom, dua tanganku silih berganti mengirim pukulan berdentum. R001 masih sempat mengangkat tangan kanannya, membuat tameng transparan. Tapi itu tameng yang lemah, langsung hancur berkeping-keping. Aku merangsek maju, tidak memberikan kesempatan, hendak melepas pukulan bertubi-tubi. Tapi terlambat. Awas, tas berseru. Tangan kiri R001 ternyata masih bisa mengirim pukulan berdentum, walaupun robot itu dalam posisi terduduk. Mata, tameng transparan, splas. Mata muncul di depanku membuat tameng. Boom, pukulan robot itu tertahan tameng yang kuat. Selena, fokus, tas meneriakiku yang masih menatap jeri ke depan. Aku mengangguk, mengepalkan tinju, dan kembali maju. Ini simulasi bertarung kami yang kesekian kalinya sepanjang semester pertama. Setelah di simulasi awal kami jatuh bangun, bertahan habis-habisan menahan gemburan R001, kali ini kami lebih tangguh. 5 simulasi terakhir, tas memutuskan menyusun strategi melawan robot itu. Kami harus bekerja sama. Jika aku dan tas maju menyerang, mata akan membuat tameng transparan, dan sebaliknya. Jika mata yang menyerang, aku dan tas melindunginya. R001 ini robot tangguh, tapi dia mulai kewalahan melawan kekompakan kami. Kami saling mengisi, saling melindungi, bergerak cepat, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemampuan bertarung kami juga maju pesat. Kami lebih lincah, lebih kuat. Teknik teleportasi, pukulan berdentum, dan teknik menghilang kami lebih mantap. Boom, boom. Tas kembali mengirim pukulan berdentum. Splas, robot itu menghilang, menghindar. Pukulan tas mengenai udara kosong, tapi kemudian R001 muncul di belakang tas, bersiap menyerang balik. Aku berseru tertahan, tidak ada yang bisa melindungi tas. Aku tidak sempat melakukannya, juga mata, posisinya terlambat. Tangan R001 terangkat siap meninju punggung tas dari belakang. Mata lebih dulu berteriak, sprot, udara dingin menyambar di sekeliling kami, butiran salju turun. Dua tangan robot itu seketika terbungkus balok es, membuat gerakannya terhenti. Bagus sekali, aku menggeram. Splas, aku bergerak maju dan muncul di antara R001 dan tas. Aku mengangkat
tangan, berteriak kencang. Boom! Sekuat tenaga, pukulanku menghantam dagu robot itu. Bruk seperti petinju yang terkena pukulan hok telak. Robot besar itu terjungkal, kemudian terkapar di lantai. KO. Aku tersengal. Juga tas dan mata di belakangku. Kami masih siaga dengan posisi tempur. Siapa tahu robot itu masih bisa bangkit dan menyerang lagi. 15 detik kemudian lampu-lampu kecil di kepala R001 akhirnya padam. Mendesis pelan, robot itu telah kalah. Terdengar suara tepuk tangan pelan dari D100. Itu suara rekaman tepuk tangan, bukan tepuk tangan sungguhan. Drone itu tidak punya tangan. Tidak buruk, kalian akhirnya berhasil mengalahkan R001. Tidak buruk katamu, heh? Aku berseru kesal. Robot itu nyaris membunuh kami di simulasi pertama. Lampu drone perak itu berkedip-kedip pelan. Asal kau tahu, aku juga tidak setuju kalian mengikuti simulasi ini, Selena. Tapi Ox sepertinya memiliki rencana dan keyakinan tersendiri. Aku mengacungkan tinju ke arah D100. Selamat Selena, mata, tas. Kalian telah menyelesaikan simulasi level pertama. Apakah kami lulus ujian semester? Tas bertanya menyeka peluh. Ujian semester apa? Lampu drone berkedip-kedip. Iya, bagaimana dengan nilai kami? Apakah kami akan mendapat nilai seperti mahasiswa lain di mata kuliah teknik bertarung? Mata ikut bertanya. Nilai? Kalian bergurau. Dengan dikirim ke ruang simulasi ini, kalian otomatis mendapatkan nilai A untuk mata kuliah itu hingga semester 8. Bahkan sejak simulasi pertama, kalian telah mendapatkannya. Aku, mata, dan tas saling pandang. Tapi itu tetap ada syaratnya. Kami mendongak menatap drone perak itu. Pastikan kalian selamat saat keluar dari gedung ini. Apa maksudmu? R001 adalah robot pertama, Selena. Robot dengan level kecerdasan dan kekuatan paling rendah. Selanjutnya kalian akan menghadapi robot-robot yang lebih canggih. Jika kalian tewas saat simulasi, jangankan mendapatkan nilai A, pulang ke rumah masing-masing pun kalian tidak bisa. Aku menelan ludah. Kami telah keliru memahami. Kami mengira cukup mengalahkan R001. Maka simulasi petarung ini selesai dan kami bisa bergabung dengan mahasiswa lain. Gedung kotak hitam ternyata masih menyimpan tantangan level-level berikutnya yang lebih tinggi. Bahkan bisa jadi simulasi tanpa akhir. Sampai bertemu semester depan, Selena, mata, tas, selamat berlibur. Pintu gedung terbuka lebar. D100 menyuruh kami segera pergi. Simulasi bertarung adalah ujian terakhir di semester ini. Genap sudah 1 semester kujalani. Aku bangun pagi-pagi pada hari berikutnya, juga mata dan mahasiswa lainnya. Kami bergegas sarapan di kantin dengan membawa ransel atau tas jinjing berisi pakaian. Kantin terlihat ramai, dipenuhi suara sendok garpu disertai celoteh mahasiswa. Sesekali terdengar suara tawa, sesekali suara orang menepuk meja. Pukul 7:30, seluruh mahasiswa di kantin menghentikan kegiatan makan dan mengobrol. Kami refleks meraih kartu hologram masing-masing. Kami sudah menunggu momen ini. Tidak sabaran sejak tadi saat hasil kuliah alias nilai-nilai mata kuliah kami dikirimkan oleh sistem akademi bayangan tingkat tinggi. Yes, Boh berseru senang di mejanya. Berapa IP-mu? Rekannya dengan wajah suram bertanya. 3,0. Jawab Boh. Berapa IP-mu? 2,4. Temannya menjawab tidak semangat. Ibuku pasti mengamuk saat melihatnya. Sebenarnya sistem penilaian di ABTT lebih rumit, tapi agar tidak dipahami oleh klan lain, maka penilaian ini dikonversikan ke pendekatan umum. Mahasiswa akan mendapatkan nilai dengan rentang A hingga F.
A berarti 4, B artinya 3, C sama dengan 2, D berarti 1, tidak lulus, E sama dengan 0, tidak lulus, dan F artinya mahasiswa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai. Bisa jadi karena terlalu sering membolos atau tidak mengikuti ujian sama sekali. Nilai ini kemudian dikalikan dengan bobot mata kuliah masing-masing, kemudian dibagi dengan jumlah bobot untuk memperoleh indeks prestasi atau IP. IP 0 adalah paling rendah, IP 4 paling tinggi. IP milik Bo cukup tinggi, 3,0. Kenapa kamu senyum-senyum, Selena? Berapa nilaimu? Dari mejanya Bo bertanya. Lumayan, aku tersenyum simbol memperlihatkan kartu hologramku. Bo terlihat kesal, IP-ku lebih tinggi. Wow, 3,86. Mata yang ikut melihat kartu hologramku berseru senang. Selamat, Selena. Dari 10 mata kuliah yang kuambil, 8 diantaranya mendapatkan nilai A, 2 mendapatkan nilai B, yaitu bahasa kelan bulan dan memahami masalah sosial dengan ilmu sosialnya. Berapa nilaimu, Mata? Aku bertanya balik sambil menjulurkan leher melihat kartu hologramnya. Aku payah di pelajaran kimia dan keindahan di dalamnya, juga teknologi dan rekayasa, serta non-gaib. Hanya dapat nilai B di 3 pelajaran itu. Mata kuliah lain dapat A. Mata menghela nafas pelan. Nilai IP rata-ratanya adalah 3,75. Tapi itu jelas hasil yang tinggi karena berdasarkan informasi di layar hologram, hanya 3 mahasiswa baru yang mendapatkan nilai IP di atas 3,5. Mahasiswa satu lagi pastilah Tas. Berapa nilaimu, Tas? Aku dan Mata hampir berbarengan bertanya. Tas yang sedang menyendok sarapan melambaikan tangan. Tampaknya dia tidak tertarik membahasnya. Sejak tadi dia bahkan tidak buru-buru melihat kartu hologramnya yang dibiarkan tergeletak di meja. Hei, kamulah tidak ingin melihat nilaimu? Tanyaku. Aku sudah tahu tanpa perlu melihatnya, Tas menjawab santai. Paling IP-mu lebih kecil dibandingkan IP-ku. Tas tertawa. Kalau begitu, kamu akan seperti Bo, sebal setelah melihat IP-ku, Selena, karena IP-ku jelas lebih tinggi, nomor 1 dari seluruh angkatan 78. Dasar sombong, aku melotot. Mata menyambar kartu hologram milik Tas. Hei, tidak sopan, Tas berseru. Tapi gerakan Mata lebih cepat. Dia membuka hasil kuliah milik Tas dari kartu. Wow, Mata berseru tertahan. Aku menelan ludah. 4,0. Itu nilai IP Tas. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai sempurna? Aku menatap layar hologram tidak percaya. Maksudku saat ujian akhir pelajaran kimia dan keindahan di dalamnya. Kamu tidak bisa menghancurkan lempengan itu. Hanya berhasil separuh. Lihat, kamu jadi sebal kan? Apa ku bilang? Tas menjawab santai. Aku meremas rambut keritingku. Kamu pasti menggunakan trik curang mengambil hati Profesor Cem hingga dia memberimu nilai A, atau karena Profesor Cem salah satu penggemar boy band, atau aku menatap Tas menyelidik. Aku memang sebal saat tahu nilai Tas lebih tinggi dibanding nilaiku. Tas tertawa. Memangnya ada yang bisa mengambil hati Profesor Cem dengan cara curang? Aku terdiam. Benar juga, Profesor Cem sangat disiplin dan ketat. Dia tidak akan pernah memberikan nilai karena pilih kasih. Selamat, Tas, kamu menjadi mahasiswa terbaik angkatan 78. Mata memuji, mengembalikan kartu hologram milik Tas ikut senang. Terima kasih, Mata. Tas mengangguk, tapi sepertinya ada yang tidak senang melihat temannya jadi nomor 1. Aku melotot. Enak saja, aku juga senang, tapi bagaimana dengan nilai kimia dan... Tas meminta tugas tambahan, Selena. Dia bersedia mengerjakan tugas tambahan demi menebus kegagalan saat ujian. Dia berkutat di laboratorium
untuk menyelesaikan tugas tambahan dari Profesor Cem. Dan hasilnya bagus, dia mendapatkan nilai A. Mata berbaik hati menjelaskan, memangnya kita bisa meminta tugas tambahan? Tentu saja bisa, tapi kapan Tas melakukannya? Kenapa aku tidak tahu? Itu karena Tas mengerjakan tugas tambahan tersebut saat kamu mengikuti pelajaran malam dan misterinya. Dia harus bekerja sepanjang malam menyelesaikan reaksi kimia yang diminta Profesor Cem. Aku terdiam. Kamu tidak mengucapkan selamat kepadaku, Selena? Tas tersenyum menyebalkan. Aku menggaruk rambut keritingku. Selamat ya, kalimatku sedikit kaku. Selamat apa, Selena? Selamat, kamu mendapatkan nilai paling tinggi di angkatan 78. Tas sengaja mengubah posisi duduknya bergaya menyebalkan sekali lagi. Tapi semester depan aku akan mengalahkanmu, anak boyband, nilaiku akan lebih tinggi. Tas tertawa, juga mata. Setelah sarapan, ratusan mahasiswa ABTT bergerak meninggalkan kompleks kampus. Kami menuju stasiun Lembah Gajah. Rombongan demi rombongan menaiki kereta terbang di jalur masing-masing. Aku lompat naik ke peron 2, tujuan kota Tisri. Juga Tas, dia naik ke kereta dengan warna perak berkelir keemasan. Sementara mata menaiki kereta menuju distrik sungai-sungai jauh. Kami saling melambaikan tangan beberapa detik menunggu pintu gerbang ditutup. Kereta terbang segera melesat. Aku duduk berhadapan-hadapan dengan Tas, sedikit kaku. Biasanya kami selalu bertiga. Sekarang tidak ada mata yang biasanya membuat percakapan lebih lancar. Mahasiswa lain sibuk mengobrol, membicarakan libur semester dan rencana mereka. Tas memilih diam menatap ke jendela. Aku juga hanya menatap keluar, melihat hamparan hutan lebat yang segera digantikan dengan padang rumput luas. Tidak seru, aku bosan. Kamu akan berlibur kemana, Tas? Aku mencoba mengobrol. Tidak kemana-mana, hanya di kota Tisri. Oh, aku mengangguk-angguk. Kalau kamu berlibur kemana? Tas bertanya balik. Entahlah, aku tidak pernah berlibur. Oh ya? Tas tersenyum. Sejenak aku bisa melihat betapa tampan wajahnya. Juga ekspresi wajahnya saat tersenyum terlihat begitu menyenangkan. Aku cepat-cepat mengusir pikiran itu. Mungkin aku akan membantu Paman Raf bekerja di lorong konstruksi. Paman Rafmu yang suka ngomel-ngomel itu kan? Kok kamu tahu? Bagaimana aku tidak tahu? Kamu sering bercerita tentang pamanmu itu pada mata di meja makan. Aku mendengarkannya. Tapi aku kan bercerita pada mata, bukan padamu. Aku menyergah. Tas menepuk dahinya pelan, kembali menatap keluar jendela. Kereta sedang melintas di dalam terowongan di perut gunung. Maaf, aku jadi sedikit malu. Kenapa sih aku harus sebal melulu pada Tas? Ini seharusnya menjadi percakapan yang baik sebelum kami berpisah selama libur semester. Tidak masalah, Selena. Tas tersenyum lagi. Aku sudah terbiasa menghadapi tabiatmu yang suka marah-marah kepadaku. Selena si sumber masalah. Entahlah, mungkin aku akan merindukan seruan sebalmu 2 minggu ke depan. Wajahku menghangat. Apa yang Tas katakan? Rindu. Sayangnya perjalanan menuju kota Tisri tidak lama. Beberapa menit kemudian, saat kami mulai seru bercakap-cakap tentang liburan semester, kereta terbang bersiap merapat di stasiun sentral kota Tisri. Aku meraih tas ranselku, menyampirkannya di pundak, juga Tas. Kami segera berdiri, bersiap turun. Sampai ketemu lagi, Selena. Iya. Bye, Tas. Kami berdua melambaikan tangan, lompat ke peron yang ramai oleh pengunjung. Punggung Tas segera hilang di tengah keramaian. Dia segera pindah ke kereta yang lebih kecil menuju subdistrik tujuannya. Aku celingukan, masih berusaha melihatnya sekali lagi. Selena, seseorang berseru di belakangku. Aku menoleh. Seseorang itu menyibak kerumunan peron mendekatiku.
Bibileh, aku balas berseru. Kami berpelukan erat. Bibileh menjemput ke stasiun. Bagaimana pekerjaan di dapur? Jangan khawatir, Selena. Nanti Paman Ralph mengomel. Dia memang suka mengomel. Lagi pula, semua sudah beres. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sudah 6 bulan tidak melihatmu. Wah, lihatlah, kamu semakin cantik, semakin tinggi. Aduh, aku suka melihat caramu berpakaian. Terlihat elegan, berkelas. Aku tersipu. Wajahmu juga dipenuhi aura percaya diri. Bahkan cahaya matahari pagi pun kalah. Kamu berubah sekali, Selena. Terlihat dewasa. Bibileh tertawa. Aku semakin tersipu. Ayo kita pulang sekarang. Aku telah menyiapkan masakan kesukaanmu di rumah. Kita lanjut episode ke-18 pada video selanjutnya.